Jadi ini sebenarnya mau ngapain pemerintah itu? Harusnya kan prioritaskan vaksin merah putih, biarkan pabriknya berdiri, ya kan, diserap oleh pasar produksinya, kalau lebih kita ekspor, kan demikian, ya kan? Jangan malah kita buru-buru belum apa-apa sudah mengundang pabrik vaksin dari negeri lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MOC, apa kabarnya? Salam sehat, salam semangat. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Hari ini kita ingin berbagi informasi langsung aja bahwa Menteri Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, siapa yang nggak kenal? Pastinya kenal semuanya, menyatakan dukungannya dan memberi informasi bahwa tahun depan, tepatnya di bulan April, pabrik vaksin Cina sudah berdiri di Indonesia. Ada sebuah kerjasama antara perusahaan farmasi di Indonesia dengan perusahaan farmasi Cina yang mereka membangun pabriknya di Indonesia. Aduh, gimana ya nasibnya vaksin-vaksin buatan dalam negeri? Vaksin Nusantara, vaksin merah putih belum jadi dikembangkan, sudah mendatangkan investor-investor asing yang membangun pabriknya di Indonesia. Nah, tentu ada yang mengkritik, kenapa sih harus buru-buru kemudian kita datangkan vaksin-vaksin dari luar negeri, bukan hanya vaksinnya malah pabriknya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Ayo kita simak informasi yang berikut ini. Sahabat MOC, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terus mendorong adanya industri vaksin yang dibangun di Indonesia. Menurut dia, pada April 2022 sudah ada pabrik vaksin yang akan berproduksi dengan jenis vaksin mRNA. Produksi vaksin itu adalah kolaborasi antara perusahaan Indonesia dan Cina. PT Etana Bioteknologis Indonesia bekerja sama dengan perusahaan asal Cina, Walvac Bioteknologi, berencana memproduksi vaksin COVID-19 baru di Indonesia. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara tegas menyatakan dukungannya terkait pengembangan vaksin tersebut. Luhut bahkan sudah melakukan kunjungan secara langsung ke PT Etana Bioteknologis Indonesia di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Selasa 7 September kemarin. Luhut didampingi oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dan Kepala Badan POM Penny Kusuma Stuti Lukito. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan peninjauan dan berdiskusi terkait dengan rencana PT Etana Bioteknologis Indonesia untuk memproduksi vaksin COVID-19 mRNA yang juga bekerjasama dengan perusahaan Walvac Cina. Kami, pemerintah, mendukung kerjasama strategis ini dan saya yakin Badan POM dan Kemenkes juga mendukung penuh. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan industri pabrik vaksin Indonesia dengan perusahaan Cina akan mulai produksi pada April 2022 mendatang. Pembangunan pabrik vaksin di Indonesia ini sah-sah saja, namun yang lebih ditunggu-tunggu masyarakat adalah kabar tentang vaksin dalam negeri, yaitu vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Jangan sampai pemerintah melupakan pengembangan riset dan inovasi anak negeri dan lebih memilih memberi kesempatan kepada perusahaan asing membangun usaha di Indonesia. Salah satu pihak yang turut mengkritik rencana pembangunan pabrik vaksin dari Cina di Indonesia, yaitu datang dari anggota Komisi 7 DPR RI, Mulyanto. Dalam kritiknya, Mulyanto berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mendukung riset dan produksi vaksin dalam negeri. Semestinya pemerintah prioritaskan pembangunan pabrik vaksin merah putih, bukan malah pabrik vaksin dari Cina, ujarnya dari situs resmi DPR RI. Lebih lanjut, Mulyanto menilai bahwa rencana pemerintah prioritaskan pembangunan pabrik vaksin dari Cina ini merugikan perkembangan riset vaksin yang hampir rampung. Apalagi, para ahli kita mampu memproduksi vaksin merah putih dan vaksin Nusantara. Ini jelas-jelas kontraproduktif. Jadi ini sebenarnya mau ngapain pemerintah itu? Harusnya kan prioritaskan vaksin merah putih, biarkan pabriknya berdiri, ya kan, diserap oleh pasar produksinya, kalau lebih kita ekspor, kan demikian, ya kan?
Jangan malah kita buru-buru belum apa-apa sudah mengundang pabrik vaksin dari negeri lain. Ini nggak produktif dan kurang kondusif bagi ekosistem pembangunan inovasi nasional. Ya, itu tadi teman-teman semuanya informasi yang kita simak terkait dengan informasi bahwa Cina tahun depan sudah membangun pabrik vaksinnya di Indonesia. Indonesia menjadi sebuah potensi yang luar biasa untuk berbisnis vaksin di perusahaan farmasi Cina. Terlepas ini sebuah keuntungan atau kerugian, tetapi ini juga mengundang kritik bahwa kenapa sih buru-buru, kenapa sih Indonesia tidak memprioritaskan saja riset dan pengembangan vaksin yang sudah mulai berkembang ini. Ada vaksin Nusantara, vaksin merah putih. Kenapa kemudian kita datangkan banyak vaksin? Ada 8 vaksin ya di Indonesia. Ditambah bukan hanya vaksinnya, malah pabriknya sekalian didirikan di sini. Aduh, gimana ya? Mudah-mudahan yang terbaiklah untuk Indonesia. Bagaimana komentar teman-teman semuanya? Tulis ya di kolom komentar. Terima kasih segala dukungannya. Saya undur diri. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap jaga imun, jaga iman, jaga semangat semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.